Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Babu Taubah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abdul Bar berkata, itu nggih? Halaman 239. Ibnu Abdul Bar berkata, telah diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa meninggal dunia dan dia masih mempunyai tanggungan puasa, maka walinya berpuasa atas nama dirinya. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Imam Ahmad, dan itulah pendapatnya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, walinya bisa puasa atas nama dirinya kalau dia punya hutang puasa Ramadan. Walaupun di ayat Al-Qur'annya berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu membayar puasa di hari yang lain pun boleh dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Dan di sini ulama mengatakan dipilih saja, mau walinya bisa puasa atas namanya atau walinya atau keluarganya membayarkan fidyahnya. Cukup dipilih dua-duanya sih. Dipilih salah satunya. Kalau mau melakukan dua-duanya lebih baik lagi. Dia berkata, telah diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang puasa atas nama orang yang sudah meninggal. Kalau memang riwayat ini kuat, maka puasa itu bisa dilakukan, begitu pula haji atas nama dirinya. Karena memang ada dalilnya ini dua ini. Secara eksplisit, secara khusus ada dalilnya. Kayak haji ada dalilnya.
Malah kalau haji itu orang yang masih hidup pun bisa haji badal, asalkan orangnya sudah tidak mampu lagi mengadakan perjalanan haji, seperti sudah sepuh banget, sudah S3 lah, sampun sepuh sangat misalnya. Okay. Atau sakit yang tidak mungkin mengadakan perjalanan ke Mekah, itu boleh, tidak apa-apa kalau untuk haji malah. Kenapa? Karena ada dalil khususnya. Walaupun nanti ibu jangan kaget ya kalau ada orang yang mengatakan haji badal itu nggak bisa. Walaupun ada dalilnya, kata dia, alasannya adalah karena dia berpegang pada ayat Al-Quran wa alaisa lil insani illa ma sa'a, itu orang tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang dia lakukan. Nah, hadis itu dianggap lemah di hadapan ayat itu. Ada pendapat itu. Kalau saya nggak salah itu pendapatnya Hasan Persis Bandung. Kalau saya tidak salah ya, pendapat beliau, saya ingat saya itu pendapat beliau. Ya silakan saja dengan pendapatnya, tapi kalau saya berpegang pada riwayat yang ada, yang dipegang oleh para ulama dalam masalah ini. Itu seperti itu. Kalau memang riwayat ini kuat, maka puasa itu bisa dilakukan, begitu pula haji atas nama dirinya. Riwayat ini memang kuat karena hadisnya Bukhari, Muslim hadisnya kemarin, dan beberapa ulama-ulama besar mensahihkan riwayat ini. Riwayat ini memang kuat tanpa diragukan lagi. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i juga, yang juga dinyatakan beberapa imam dari rekan-rekannya. Di imam dalam madhab Syafi'i juga berpendapat yang sama. Al-Baihaqi rahimahullah berkata setelah menyampaikan lafaz ini, dari Asy-Syafi'i rahimahullah ada hadis yang kuat tentang diperbolehkannya qadha atas nama orang yang sudah meninggal, dengan riwayat Sa'ad ibn Jubair, Mujahid dan Atha rahimahumullah dari Ikrimah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Dalam suatu riwayat yang kebanyakan menyebutkan bahwa ada seorang wanita yang bertanya, meskipun tidak serupa dengan kisah Ummu Sa'ad. Dalam riwayat yang lain disebutkan, berpuasalah atas nama ibumu. Masalah ini akan dikupas lagi di bagian mendatang, insyaallah ya, akan dibahas. Jadi ini perihal menggantikan orang lain di dalam ibadah tertentu selama ada dalil yang membenarkan, itu tidak ada masalah. Ini kalau di fikih nanti masuk dalam bab wakalah, mewakilkan, mendelegasikan. Dalam bab wakalah itu, selama amalan itu adalah amalan yang memang bisa diwakilkan, dan kemudian orang yang dimaksud itu memang punya kecakapan untuk mengamalkan apa yang diamalkan tersebut, maka itu namanya wakalah. Dan orang yang orang yang menerima perwakil juga orang yang punya kecakapan untuk mewakilkan. Tapi dengan catatan kalau orangnya masih hidup. Tapi kalau sudah mati bukan wakalah, karena orang mati kan tidak bisa mewakilkan. Karena dalam syarat wakalah itu ada orang yang mewakilkan, ada yang menerima perwakilan, ada sesuatu atau hal yang menjadi objek perwakilan itu. Contoh misalnya begini, kayak haji misalnya. Tadi dicontohkan ada orang sudah gak mampu lagi berangkat haji. Sepuh, udah gak bisa, atau S3 tuh ya, sampun sepuh sangat. Atau sakit-sakitan yang tidak mungkin berangkat haji. Maka dia minta tolong wakili saya untuk berhaji. Tapi dengan catatan yang mewakili, yang membadali itu, badal kan artinya ganti. Itu adalah orang yang memang sudah berhaji terlebih dahulu. Itu satu. Nah, kemudian berkaitan dengan yang lain-lain, kalau terkait dengan wakalah, itu yang penting itu sesuatu yang memang bisa diwakilkan. Kayak misalnya gini. Ada orang mau akad nikah, tapi dia tidak mungkin melakukannya sehingga dia minta tolong orang untuk mewakilinya, baik sebagai wali maupun sebagai calon suami. Boleh. Nabi kita Muhammad SAW pernah minta tolong kepada beberapa sahabatnya untuk mewakili beliau dalam akad nikah. Dalam hal ini dengan saat beliau menikah dengan
Maimunah, Siti Maimunah radhiyallahu anha, bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saudarinya Ummul Fadl. Terus kemudian yang kedua ketika beliau menikahi Ummu Habibah radhiyallahu anha, putrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, itu beliau mewakilkan ke sahabat untuk menerima akad nikahnya. Nah, saya dulu termasuk yang pernah mewakili itu. Jadi saya ada orang, saat itu belum zaman medsos kayak sekarang muda ya. Saya masih di Surabaya saat itu. Nah, saat itu ada orang di luar negeri suaminya, istrinya mau berangkat ke luar negeri. Calon istrinya maksudnya. Harapannya itu kalau sampai luar negeri itu sudah sah sebagai suami istri. Maka harus akad. Nah, akad itu kan orangnya harus hadir. Harus hadir. Kalau pakai by phone, video call itu beda pendapat ulama. Nah, tapi kalau ini orangnya hadir, ulama sepakat. Tapi orangnya nggak bisa hadir, masih di luar negeri. Sementara harapannya si calon istri datang ke suaminya sudah sebagai suami istri. Maka dia telepon saya, tolong Ustadz wakili saya menerima ijab qabul atau nikahnya saya dengan wanita yang bernama ini, putrinya Pak ini. Akhirnya saya dinikahkan saat itu. Terus saya terima itu, saya terima nikahnya saudari ini, binti ini untuk, langsung gitu saya, jangan untuk saya, untuk iya kelalen golek gawe. Saya terima nikah dan kawinnya saudari ini, binti ini untuk Pak siapa yang di luar negeri itu. Tapi saya itu ada telepon yang ada, jadi clear, jelas semua gitu. Akhirnya sahlah sebagai suami istri, sehingga nanti si calon istri ketika berangkat ke luar negeri itu sudah berstatus sebagai istrinya, ketemu sudah sebagai suami istri. Itu boleh, tidak apa-apa. Kalau menjadi wali juga pernah, saya juga pernah wakil wali juga pernah. Jadi biasanya saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan saudari yang bernama ini, putri Bapak ini yang telah pasrah wali kepada saya dengan mahar yang dimaksud dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya, itu boleh, tidak ada masalah. Itu dalam hal. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa diwakilkan. Yang nggak bisa diwakilkan tidak boleh diwakilkan. Contoh, sholat. Aku lagi malas Jumatan, saya wakilin kamu ya. Tidak boleh itu. Oh, sholat itu tidak bisa diwakilkan, sholat itu. Jadi harus masing-masing. Nah, termasuk juga misalnya ada seorang suami LDR dengan istrinya. Karena istrinya lama tidak dinafkahi secara batin, dia telepon temannya, tolong wakil saya menafkahi istri saya. Tidak bisa. Itu tidak bisa diwakilkan itu. Loh, Ustadz kok ngasih contoh seperti itu? Di fikih dibahas begitu. Karena dulu ada tradisi jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau pengen punya anak yang gagah dan jawara yang hebat, itu istrinya dititipkan ke temannya yang jawara itu untuk sampai nanti begitu punya anaknya diakui sebagai anak dia, kan goblok banget itu. Itu jahiliyah itu dulu, makanya di fikih tidak boleh begitu. Ya, jadi ada hal-hal yang memang di fikih itu bisa diwakilkan, ada hal-hal yang memang tidak bisa diwakilkan. Yang bisa diwakilkan, silakan diwakilkan, tidak ada masalah. Termasuk dalam masalah ini adalah berkaitan dengan haji, namanya haji badal. Kalau meninggal namanya apa? Qadha berarti. Kalau meninggal namanya qadha atas nama. Nama qadha atas nama. Itu seperti itu. Termasuk untuk puasa, termasuk untuk haji. Walaupun kalau untuk haji tetap namanya haji badal. Walaupun lebih tepatnya itu dia menghajikan orang yang sudah meninggal tadi itu. Dan ini kan ada dalil khusus yang berkaitan dengan masalah ini. Allahu Akbar. Sampai mana tadi? Tentang pernyataan kalian, hal ini bertentangan dengan nas Al-Quran dan bahwa seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kan ada ayat yang menyatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Itu udah kita bahas sebelumnya di sini ya. Bahwa maksud ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu kalau versi Imam Al-Qurtubi, walaupun Ibnu Qayyim enggak setuju dalam masalah ini, tapi saya pribadi lebih condong pada penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam masalah ini. Yaitu wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa
seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang dia lakukan, itu khusus hanya untuk masalah dosa, bukan masalah ketaatan. Kalau masalah ketaatan, kebaikan, itu ada banyak hal yang kita tidak kerjakan, tapi kita dapat bagian pahalanya. Apa contohnya? Niat. Niat itu kan belum kita kerjakan, baru niat saja. Tapi sudah diberi pahala kita oleh Allah. Itu padahal belum kita kerjakan, tapi baru niat baik kita, tapi sudah diberi pahala oleh Allah. Terus begitu kita berbuat sekali, dilipat gandakan berapa? Dilipat gandakan berapa sekali berbuat kebaikan? Minimal 10. Minimal itu 10 itu. Bisa 100, 700, bahkan hingga tak berhingga. Nah kita ngerjakan 1, dibalas 10. Yang 9 kan kita nggak ikut ngerjakan. Jadi seolah-olah kita mengerjakan 10 kali gitu loh. Itu minimal. Padahal kita ngerjakan cuma sekali. Tapi diganjar seperti 10 kali. Nah ini kan rahmat Allah namanya. Itu kita nggak pernah ngerjakan, tapi kita dapat. Belum lagi nanti berkaitan dengan, kalau kata ulama-ulama usul fikih, ini ulama-ulama usul fikih yang membahas, wong kita ini kan beramal dengan amalan seumur kita kan. Berapa? 70, 80, 90, 100. Artinya kita beramal hanya sekian puluh tahun, seumur kita itu. Tapi pahalanya surga selamanya. Balasannya itu loh surga selamanya. Padahal kita tidak beramal selamanya. Mentok seumur dunia lah. Misalnya kalau memang kita punya sedekah jariah yang terus mengalir. Kalau kita punya ilmu yang bermanfaat yang terus, itu mentok seumur dunia lah. Tapi kenapa balasannya surga selamanya? Apa jawaban para ulama? Itu barokahnya niat. Karena setiap kita, kata para ulama, itu punya niat ingin beriman selamanya. Kita itu dalam hati ingin jadi orang baik selamanya. Jangan pengen beriman sementara apa selamanya? Selamanya. Pengen jadi orang baik sementara apa selamanya? Itu kita baru niat. Walaupun kenyataannya kita tidak beramal selamanya. Tapi karena kita sudah punya niat menjadi orang baik selamanya. Itu kita diberi pahala seperti sudah berbuat baik selamanya. Beriman selamanya. Maka pantas kata para ulama usul fikih, orang yang beriman itu nanti masuk surganya selamanya. Semoga kita termasuk yang selamanya di surga itu. Amin Allahumma insyaallah. Itu begitu. Karena kita nggak pernah beramal itu. Itu rahmat Allah. Makanya kalau kata Imam Al-Qurtubi, itu ayat yang mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu adalah untuk kejahatan atau maksiat. Kalau maksiat dalam Islam memang begitu kan? Baru niat saja sudah diberi dosa belum? Belum. Hadisnya muttafaqun al Bukhari Muslim ya. Kalau dibatalkan dapat pahala. Kalau dibatalkan malah dapat pahala. Kan haram itu definisinya apa kalau di fikih itu? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Dikerja salah kan? Udah bilangin salah. Berarti ibu nggak ngantuk. Berarti. Dalang kangkatan lakon. Saya ulang ya. Kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu haram. Maaf, saya salah tadi. Nah, tapi berarti ibu nggak ngantuk berarti alhamdulillah. Saya ulang ya. Dosa itu dikerjakan, haram itu dikerjakan berdosa, tinggalkan berpahala. Makanya kalau kita batalkan, astagfirullah. Jadi kita digoda setan untuk berbuat yang nggak benar gitu ya. Terus, astagfirullah. Wah, pulang pengajian tak ngomeli Pak Edi marin aku. Terus dibatalkan sama Bu Umur nih. Astagfirullah. Membatalkan itu, misalnya, membatalkan itu sudah dapat pahala Bu Umur nih. Nggak sido ngamuk sing lanang, dapat pahala. Kalau ngeyel dikerjakan juga. Ternyata perbuatan dosa itu dikerjakan juga. Tidak dilipat gandakan. Satu ya satu. Malah dalam satu riwayat, tapi bukan Bukhari Muslim yang ini, Allah bilang sama malaikat, tahan dulu. Biarkan dia segera tobat apa tidak. Kalau dia segera bertobat, maka dosa itu tidak akan pernah dicatat. Itu berkaitan dengan firman Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, ngoten niku nggih. Pun. Iya kasih cerita. Itu tapi itu bukan di Bukhari Muslim. Saya temukan dalam kumpulan hadis qudsi itu ada di situ. Ada di situ itu. Allahu Akbar. Mencerminkan kurangnya etika dalam memperlakukan lafadznya.
dan ada kesalahan dalam maknanya. Allah dan Rasulnya terlindungi dari adanya pertentangan antara As-Sunnah dan Al-Quran. Bahkan keduanya harus saling mendukung dan menguatkan. Uraian tentang ayat ini sudah disampaikan di bagian terdahulu dan sudah cukup. Namun kami tandaskan lagi bahwa ayat ini tidak bertentangan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Kalaupun ada dugaan pertentangan, maka itu muncul karena pemahaman yang kurang baik. Dan yang demikian ini merupakan cara yang tercela karena menolak as-sunnah yang kuat dengan cara memahaminya menurut zahir Al-Quran, yang mestinya dilakukan berdasarkan ilmu, ialah menyelaraskan as-sunnah dengan Al-Quran. Sebab as-sunnah diambil dari Al-Quran dan bertugas menjelaskan bahkan dan bukan untuk menentangnya. Ada sebagian orang itu yang kalau ditanya tentang hadis, dia mengatakan begini, kan ada Al-Quran, yang ngapain pakai hadis? Ada yang begitu. Ini biasanya ciri ingkar sunnah, orang yang mengingkari sunnah, biasanya ini. Mereka menyebut kelompok mereka Qur'aniyun, kita pengikut Al-Quran. Tapi kalau kita menyebut orang seperti ini, biasanya ingkar sunnah, orang yang mengingkari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga muncul kelompok-kelompok yang mengatakan itu anjing gak ada dalam Al-Quran, haramnya anjing gak ada, berarti anjing halal. Ada yang ngomong gitu itu. Saya mohon maaf kalau Anda di dalamnya. Dan saya ulangi. Jadi ada orang yang ngomong gitu, itu ada. Anjing itu tidak ada pengharaman anjing dalam Al-Quran, kata dia gitu. Sehingga kalau di hadis jangan tanya ya. Karena kullu dzi mihlabin itu haram, semua yang bertaring itu haram. Nah, maka ketika kemudian yang bersangkutan ngomong gitu, dia menghalalkan anjing. Ada ulama yang nyeletuk itu di Jawa Timur. Perkoron di Al-Quran gak ono terus halal. Kalau hanya gara-gara di Al-Quran gak ada terus jadi halal. Kata beliau, di Al-Quran juga gak ada hukum ngeletak dasmu itu haram. Berarti mangan dasmu ya halal. Jangan ditiru ya, ini bahasa orang Jawa Timur ya. Jadi ada yang begitu itu ya ada. Jadi singkat kata singkat cerita, jadi bukan berarti terus kemudian kalau ada teks Quran sama hadis yang tampaknya nggak sinkron lah misalnya, itu jangan terus kita membenturkannya. Karena ingat, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu sebagai penjelas, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 44 itu. Jadi di situ diterangkan bahwa Nabi itu punya fungsi sebagai satu-satunya manusia yang diberi SK oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran dengan baik dan pasti benar. Litubayyinahu linnas. Kita aja agar Nabi itu menjelaskan, agar engkau wahai Nabi menjelaskan Al-Quran itu kepada manusia. An-Nahl surah ke-16 ayat 44 itu. Itu seperti itu. Nabi itu sebagai satu-satunya manusia yang diberi SK oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran dengan baik dan pasti benar itu. Maka kalau ada orang yang membenturkan Quran dengan hadis, seolah-olah bahwa hadis nggak kepake gara-gara nggak cocok sama Al-Qurannya, maka itu nggak benar. Nah itu seperti itu. Karena saya ulang, justru Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis. Dan yang paling tahu isinya Al-Quran itu adalah Nabi, dan Nabi tidak mungkin khianat terhadap isi Al-Quran. Dan yang paling tahu maunya Allah itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh gini misalnya, ini contoh. Jenengan kalau baca ayat tentang waris, itu urutannya hutang dulu apa wasiat dulu itu? Kalau kata Al-Quran, mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Kan gitu ya nggih? Pembagian waris itu setelah dilakukan penunaian wasiat dan hutang. Urutannya ngoten nggih teng Al-Qur'an nggih. Apa kata Ibnu Abbas? Ini kata Ibnu Abbas. Dulu Nabi prakteknya hutang dulu baru wasiat. Ini jangan dibenturkan ini. Yang paling paham tentang uslub Al-Qur'an itu kan Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling ngerti maunya Allah dalam hal ini kan Nabi Muhammad SAW.
Dan kalau putusan Nabi itu salah, pasti akan ada ayat yang turun menegur beliau. Wong Nabi tidak senyum aja ditegur oleh Allah dalam konteks Abdullah ibn Ummi Maktum itu radhiyallahu an. Apalagi dalam masalah waris yang notabene masalah hukum. Nah, tapi nyatanya tidak ada teguran dari Allah. Berarti memang yang betul adalah pelaksanaan waris itu setelah ditunaikannya hutang dan wasiat. Itu rumusnya itu. Bisa dimengerti ya? Nah, kalau urutannya sih biaya perawatan jenazah terlebih dahulu, baru kemudian wasiat kalau ada, hutang kalau ada, terus baru wasiat terakhir. Dan yang dibagikan secara waris itu hanya yang menjadi harta si mayit. Sementara untuk harta yang sudah dipindah hakkan itu tidak dihitung sebagai waris karena sudah dipindah hakkan dalam hal ini. Allahu Akbar. Tentang pernyataan kalian hadis ini bertentangan dengan riwayat An-Nasa'i dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, janganlah seseorang sholat atas nama orang lain. Janganlah seseorang puasa atas nama orang lain, tetapi dia boleh memberi makan atas nama orang lain yang setiap harinya 1 mud dari biji gandum. Namanya apa? Fidyah berarti. Ini merupakan kesalahan yang besar. An-Nasa'i meriwayatkan sangat sebagai berikut. Kami dikabari Muhammad ibn Abdul A'la. Kami diberitahu Yazid ibn Zurai. Kami diberitahu Hajjaj al-Ahwal. Kami diberitahu Ayyub ibn Musa dari Atha ibn Abu Rabah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, janganlah seorang salat atas nama orang lain. Janganlah seorang puasa atas nama orang lain. Tetapi dia boleh memberi makan atas nama orang lain yang setiap harinya 1 mud dari biji gandum. Begitulah yang diriwayatkan dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan sama sekali bukan sabda Nabi kita, bukan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin sabda beliau dipertentangkan dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lalu lebih mengedepankan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang pasti beliau tidak bersabda seperti itu. Bagaimana mungkin beliau bersabda seperti itu sementara di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim telah disebutkan sabda beliau, barang siapa meninggal dunia dan dia masih mempunyai tanggung jawab puasa, maka walinya berpuasa atas nama dirinya. Sebagaimana mungkin beliau bersabda seperti itu sementara telah disebutkan di dalam Sahih Muslim bahwa ada seorang wanita bertanya kepada beliau, ibuku sudah meninggal dunia sedang dia masih mempunyai tanggungan puasa sebulan. Maka beliau bersabda, berpuasalah atas nama ibumu. Ini kalau ibunya meninggal setelah bulan Ramadan ya, dan tidak puasa penuh. Kalau meninggalnya sebelum bulan Ramadan berarti belum ada kewajiban puasa. Allahu Akbar. Pun saya mau terangkan dulu. Jadi kalau kita bicara tentang masalah ini kayak nampak pertentangan kadang itu. Kadang kalau kita teliti, oh ternyata bukan perkataan Nabi, tapi perkataan sahabat misalnya gitu ya. Oh berarti kalau perkataan sahabat tunggu dulu. Itu kalau dalam ilmu hadis namanya mauquf namanya. Kalau terhenti di tabi'in namanya mursal atau munqati' namanya. Hadis mauquf yang terhenti di sahabat itu tergantung madhabnya. Kalau madhab Hambali, pendapat para sahabat langsung jadi dalil. Saya ulang ya, kalau di dalam madhab Hambali, pendapat para sahabat langsung jadi dalil. Itu dalam madhab Hambali. Kalau dalam madhab yang lain, seperti dalam madhab Syafi'i misalnya, itu perkataan para sahabat atau hadis yang mauquf itu tidak serta-merta menjadi dalil. Tergantung. Nah, tergantungnya bagaimana? 1, ditimbang semua sahabat sependapat apa tidak. Kalau semua sahabat sependapat, baru jadi dalil, namanya ijma' sahabat namanya. Apa contohnya Ustadz? Pembukuan Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran itu idenya muncul dari Sayyidina Umar radhiyallahu an di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pertimbangan pertama awalnya maslahah mursalah.
kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, teks Quran sunnahnya nggak ketemu. Akhirnya Abu Bakar setuju, awalnya nggak setuju, akhirnya setuju, dibawa ke Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Awalnya nggak setuju, akhirnya setuju, terus diflorkan ke seluruh sahabat pemegang mushaf, setuju semua, seluruh sahabat semuanya setuju, maka itu menjadi ijma', naik dari maslahah mursalah menjadi ijma' sahabat. Itu baru menjadi dalil namanya. Itu kalau dalam madhab Syafi'i. Contoh yang lain apa? Taraweh tiap malam di awal malam diimami oleh satu imam setiap malam di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an. Itu awalnya idenya Sayyidina Umar yang ngelihat kok berantakan banget taraweh ini, nggak tertib. Akhirnya beliau menertibkan taraweh itu dengan ditegakkannya di awal malam setelah sholat isya dengan satu imam tiap malam di Nabawi. Dan itu tidak ada satupun sahabat termasuk para istri Nabi radhiyallahu anhum yang menentang, itu tidak ada. Maka kemudian namanya ijma' sahabat. Jadi dalil tarawih tiap malam yang kita lakukan itu ijma' sahabat, itu dalil itu. Jadi dalil. Itu jangan pernah kita mengatakan kita mau tarawih ngikuti Nabi apa ngikut sahabat. Nah, itu bodoh itu. Kenapa? Karena pertanyaan itu seolah-olah bahwa para sahabat menentang Nabi yang tidak tarawih tiap malam. Padahal para sahabat berbuat itu sudah atas pemahaman beliau, atas ilmunya Nabi. Di mana Nabi sudah final mengatakan bahwa aku sengaja mengerjakannya tidak tiap malam karena aku takut itu dianggap wajib. Begitu Nabi menghadap kepada Allah, hukum sudah final, berarti sunnah. Dikerjakan tiap malam, tidak ada masalah. Itu ijtihadnya para sahabat yang disepakati. Makanya pendapat Ibnu Abbas ini tidak serta-merta diterima oleh para ulama, terutama yang di luar mazhab Hambali. Kenapa? Karena pendapat ini rupanya para sahabat tidak sepakat. Apalagi kalau pendapat itu nyata-nyata bertentangan dengan arus sahabat-sahabat kebanyakan yang menyatakan boleh. Gitu loh. Nah, maka pendapat ini termasuk yang ditolak. Itu yang kemarin saya ceritakan di sini kan. Ada pendapat Ibnu Abbas yang tadinya Ibnu Katsir setuju, lama-lama nggak setuju gara-gara kebentur dengan hadis Sahih Bukhari itu tentang seorang wanita yang hamil, suaminya meninggal dunia, baru sehari meninggal, besoknya dia melahirkan, besoknya udah dandan yang cuantik. Ditanya oleh kakaknya yang laki-laki, "Dek, kamu kan masih dalam masa iddah, kok sudah dandan yang cuantik?" Kata adiknya, "Kan aku sudah melahirkan, Mas. Kan kata Al-Quran, kalau sudah melahirkan berarti masa iddahku udah habis." Loh, tapi kan di ayat yang lain dikatakan itu 4 bulan 10 hari. Enggak, aku habis masa iddahku. Entah, saya laporkan dulu kamu ke Rasulullah Muhammad SAW. Diadukan kepada Nabi. Kata Nabi, "Aukamakal dalam Sahih Bukhari itu benar saudarimu itu." Maka pendapat Ibnu Abbas tadi oleh Ibnu Katsir ditolak kemudian gara-gara nemu hadis Sahih Bukhari tadi itu. Tapi ini yang melakukan ulama ya, yang betul-betul ngerti hadis. Nah, kalau kita ini jangan gegabah seperti itu. Rumusnya kayak kemarin itu yang kata Ibnu Taimiyah kepada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, saya ini nemu hadis sahih saya. Yang hadis sahih saya itu bertentangan dengan pendapat madhab saya, Syekh. Boleh enggak Syekh saya mengamalkan hadis sahih itu meninggalkan pendapat madhab saya?" Kata Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, "Boleh, tapi hendaklah kamu terus belajar," kata beliau. Boleh, tapi hendaknya kamu terus belajar. Siapa tahu hadis sahih itu yang kamu baca itu hadisnya mutlak ada muqayyadnya, atau mansukh ada nasikhnya, atau mujmal ada tafsilnya, ada mufassilnya misalnya, dan seterusnya. Allahu Akbar. Kadang kita ini kan tidak tahu apakah hadis ini mansukh atau ada mansukh ada nasihnya, mutlak ada muqayyadnya, ada ketentuan-ketentuannya ya. Mujmal global ada mufassilnya, ada rincian-rinciannya. Kan kita tidak tahu. Yang tahu kan ulama. Itu seperti itu. Makanya tetap kita harus berhati-hati. Oh, jangan gegabah katanya. Pun lanjut. Tadi tentang pernyataan kalian, barang siapa meninggal dan dia mempunyai tanggungan puasa sebulan
maka hendaklah dikeluarkan makanan atas nama dirinya setiap hari kepada seorang miskin. Ini adalah hadis palsu yang dinisbatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Baihaqi berkata hadis Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggal dan dia mempunyai tanggungan puasa sebulan, maka hendaklah dikeluarkan makanan, adalah tidak sahih sebab Muhammad ibn Abdurrahman banyak menduga-duga. Demikian ini diriwayatkan rekan-rekan Nafi' dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berasal dari perkataannya sendiri. Tentang pertanyaan kalian, dari riwayat itu ditentang oleh oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dengan mengatakan hadisnya itu lemah. Sing bener itu ya tadi itu, puasa atas nama orang tua boleh, membayar fidyah juga boleh. Jadi jangan menggunakan hadis tentang ini untuk menentang hadis yang lain. Itu maksudnya Ibnu Qayyim itu ya. Tentang pernyataan kalian, hal itu bertentangan dengan qiyas yang nyata terhadap sholat, Islam dan taubat. Seorang tidak boleh mengerjakan 3 perkara ini atas nama orang lain, yaitu sholat, Islam dan taubat. Tidak boleh aku taubat tak wakilnya awakmu ya, tidak bisa. Aku mau tolong wakili saya masuk Islam, tidak boleh. Sholat juga sama. Demi Allah justru inilah qiyas yang batil dan rusak. Karena menolak sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang sahih dan jelas maknanya. Kami bisa menjelaskan perbedaan antara qiyas tidak diterimanya keislaman atas nama orang kafir setelah orang kafir itu meninggal, dengan manfaat yang didapatkan orang muslim dari pahala puasa, sedekah atau salat yang dihadiahkan saudaranya muslim. Demi Allah perbedaan di antara keduanya amat jelas. Adakah kias lain yang lebih rusak daripada kias manfaat yang diperoleh orang muslim setelah meninggal dari pahala amal yang dihadiahkan orang muslim lainnya, dengan diterimanya keislaman atas nama orang kafir setelah orang kafir itu meninggal, atau diterimanya taubat atas nama orang yang berdosa setelah dia meninggal. Jadi penjelasan beliau ini mau mengatakan bahwa tidak selalu kias itu benar gitu. Kalau di kita apple to apple gitu ya, apple to apple gitu. Kalau mau menyamakan itu ya yang sepadan, jangan yang nggak sepadan. Jangan kemudian pecel lele disamakan dengan ya tidak bisa. Itu satu. Qiyas itu analogi. Kalau di dalam kajian usul fikih itu qiyas itu dimaknai antara lain itu menyamakan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya dengan sesuatu yang ada dasar hukumnya karena ada alasan hukum yang benar. Itu namanya qiyas. Nah, cuman masalahnya kelompok yang bertentangan dengan Ibnu Qayyim ini mengkiaskan sesuatu yang tidak bisa dan menganggap bahwa sesuatu yang tadinya yang dianggap bisa Ibnu Qayyim itu tidak bisa karena dikiaskan dengan sesuatu yang tidak bisa itu. Padahal tadi kalau kita bicara perwakilan tadi, wakalah tadi itu, kalau dalam fikih kan memang tidak semuanya bisa diwakilkan, kecuali sesuatu yang memang bisa diwakilkan. Dicontohkan tadi, saya lagi malas sholat, saya wakilkan ke kamu, ya tidak bisa. Kenapa? Karena memang ini jenis ibadah yang nggak bisa diwakilkan. Termasuk saya mau masuk Islam, saya wakilkan ke kamu, ya tidak bisa. Saya mau tobat, saya wakilkan ke kamu, tidak bisa. Tobat ya sendiri, beriman ya sendiri, jangan diwakilkan, karena ini nggak bisa diwakilkan. Nah ini beda dengan kalau orang nggak kuat berangkat haji, kan sudah sepuh sangat tadi itu, terus dia minta tolong hajikan saya. Boleh, ada dalilnya, ada. Maka jangan mengkiaskan sesuatu yang memang sudah ada kasus khususnya dengan sesuatu yang memang berbeda, yang memang tidak bisa diwakilkan gitu loh. Maka harusnya pengkiasannya ya kalau ada sesuatu yang memang bisa diwakilkan, dikiaskan dengan sesuatu yang memang bisa diwakilkan. Jangan kemudian dikiaskan dengan sesuatu yang memang tidak bisa diwakilkan dalam masalah ini. Nah, mengenai tadi ihda'us tsawab tentang beberapa amalan yang memang ada dasar hukumnya membolehkannya, harusnya ke sana arahnya dan jangan menggunakan pendekatan kias yang tidak benar tadi itu. Itu satu dulu. Kayak saya mau akad nikah nggak bisa datang, saya wakilkan ke kamu, boleh? Boleh, tidak apa-apa. Ada perwakilan, silahkan.
Karena memang ada dalil yang membenarkan itu. Makanya gini, apalagi sependek yang saya baca di sini tapi ya, beberapa ini yang pakai kias itu ya nggak tepat menurut saya. Kenapa? Karena kan kias itu tadi menyamakan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya dengan sesuatu yang ada dasar hukumnya karena persamaan alasan hukum. Loh, ini ada dasar hukumnya kok. Puasa atas nama itu ada hadis Bukhari, Muslim. Haji badal juga ada hadis riwayat yang sahih tentang masalah ini. Dan beberapa amalan berkaitan dengan itu, sedekah atas nama kemarin sudah kita bahas ya. Itu ada dalil khususnya. Loh, kalau ada dalilnya berarti nggak bisa dikiaskan. Saya ambil contoh kasus ya. Ini jenengan boleh nggak setuju sama saya nggak apa-apa, tapi saya ngomong aja. Kan ada istilah zakat profesi, betul nggih? Zakat profesi. Zakat profesi itu sependek yang saya pelajari, saya mungkin kurang belajar, tapi sependek yang saya baca dan saya pelajari, itu kan dari hasil kias. Jadi kiasnya itu gini, ada orang punya profesi sebagai dokter misalnya, atau arsitek, atau apapun, karyawan, atau apalah, pegawai atau apa. Nah terus kemudian ini dikiaskan dengan pertanian, di mana setiap kali panen dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nisabnya. Maka orang yang profesional itu setiap gajian atau nerima gaji langsung dipotong sebagaimana pertanian. Dikiaskan dengan pertanian alasannya. Dikiaskan dengan apa? Pertanian. Jadi dianggap itu di masa Nabi tidak ada, terus dikiaskan dengan pertanian, dipotong tiap gajian 5%. Karena pertanian itu kalau irigasinya bayar itu 1/20, berarti 5%. Nah itu yang saya baca ya. Ada yang mengkiaskan dengan emas atau perdagangan. Tapi kurang tepat kalau perdagangan itu setahun harusnya, bukan setiap kali gajian. Jadi yang betul yang setiap kali dapat itu kiasnya itu dengan pertanian atau dengan lukotoh temuan itu. Tapi ini kiasnya pakai pertanian 5%. Jadi kalau jenengan zakat profesi harusnya 5%, bukan 2,5% setiap kali dapat itu harusnya. Kalau perdagangan kan 2,5%. Nah ini lihat, saya kalau bahas masalah ini, walaupun setelah saya bahas ini saya dimarahi orang biasanya. Iya ini pembahasannya, Saya mau tanya, di masa Nabi itu profesi sudah ada apa belum? Sudah ada lah, bukan mungkin sudah ada. Di masa Nabi itu arsitek sudah ada, juru terjemah sudah ada. Profesi sebagai dokter jiwa, tabib beneran itu ada sudah. Artinya profesional itu di masa Nabi itu sudah ada. Orang gajian itu di masa Nabi itu sudah ada. Akadnya namanya apa? Ijaroh. Ya, orang ijaroh itu nanti dapat ujroh. Ijaroh itu jual skill, jual keahlian gitu loh. Kan profesi itu kan namanya. Ijaroh itu kita jual tenaga kita, jual keahlian kita, jual kemampuan kita. Itu namanya ijarah. Dapatnya ujroh, itu profesi itu. Pertanyaannya, di masa Nabi, akad ijarah itu orang yang kerja dengan akad ijarah, profesi itu ditarik zakat tiap gajian apa betul? Enggak. Ijarah itu Bu dimasukkan dalam zakat mal biasa, seperti tijarah perdagangan. Mencapai nisab dan haulnya. Berapa? 2,5%. Loh, kenapa pakai kias? Wong di masa Nabi sudah ada. Kecuali di masa Nabi nggak ada, baru pakai kias. Nah, itu loh. Walaupun kias itu asas di dalam memahami agama, salah satu asas dalam memahami agama itu metode kias. Tapi bukan satu-satunya. Makanya kalau saya tanya, saya pribadi itu termasuk yang tidak setuju dengan zakat profesi. Saya pribadi ya. Anda boleh nggak setuju sama saya. Ini yang saya bilang, saya kalau ceramah begini di PLN saya dimarahi, di PLN. Sama orang PLN saya dimarahi. Karena PLN itu giat termasuk di BRI, saya dimarahi pasti. Iya, karena mereka iya. Kalau PLN agak nyata kerjanya itu. Kalau BRI wallahu alam bisawab saya kurang tahu. Itu seperti itu. Ya, bisa dimengerti ya. Ya, jadi singkat, karena kalau PLN itu yang saya tahu itu beberapa anak-anak yang tidak mampu itu disekolahkan sampai kuliah, bahkan sampai lulus. Itu real, ada orangnya, ada anaknya, itu ada. Saya pernah dipertemukan langsung. Kalau BRI belum pernah saya.
Bukan tidak ada, belum pernah saya. Beberapa malah mengeluh, untuk apa uangnya? Ya, wallahu alam, saya nggak tahu. Itu urusan mereka lah. Cuma kalau saya ngomong gini biasanya dimarahi saya. Kita ini selama udah rutin ngambil tiap bulan supaya bla bla bla. Saya bilang ya ojo zakat, infak ngono ae lah. Tapi kan infak kan nggak wajib, tapi kan ini langsung dipotong. Ya wallahu alam, hati-hati. Nah, kalau jangan pemegang kebijakan di sebuah perusahaan, jangan asal main pangkas zakat karyawan. Kalau Anda bos bilang itu, ini tolong jangan asal main pangkas zakat karyawan. Karena di dalam zakat itu setelah dipotong operasional muknah sebenarnya. Ada nggak orang yang gajian setelah gajinya kurang untuk keluarganya? Ada. Itu harus disensus itu. Kalaupun jenengan mau menerapkan motong gaji karyawan dengan zakat, itu Anda harus sensus dulu. Ini gaji mungkin cukup nggak buat anakmu yang sekolah di kedokteran, padahal gajimu 8, setiap tanggal 8, misalnya. Ya kan harus ditanya dulu. Nah itu, karena kalau nggak takutnya zalim. Karena Nabi dulu wanti-wanti pada amil zakat agar jangan mengambil harta yang istimewa dari orang yang akan diambil zakatnya itu. Nah, cuman saya ulang, saya kalau ceramah gini yang saya sudah pernah lakukan di PLN saya dimarahi, di BRI ya diperenguti kan. Ya wis, tapi sudah saya sampaikan sih. Ya kalau gitu ya jangan zakat, infak. Tapi saya tidak saya mengakui adanya perbedaan dalam masalah ini. Artinya ada ulama-ulama kontemporer yang memang menggagas zakat profesi dan saya hormati pendapat itu dan saya tidak berani menyalahkan kan saya bukan ulama, cuman saya tidak sependapat gitu aja. Saya milih pendapat ulama yang mengatakan tidak ada zakat profesi tadi itu. Saya kira itu, wallahu alam bishawab. Sekarang mana? Tentang perkataan Asy-Syafi'i itu ya. Tentang perkataan Imam Asy-Syafi'i, sebelum saya masuk ke situ, yang mau nanya dulu mungkin monggo silakan. Enggak, Bu. Kalau tadi yang Mbak haji untuk orang yang masih hidup kan syaratnya cuma ada dua ya, Nggih. sakit, yang kedua karena usul umur. Ya, yang pertama bisa karena sakit atau tua banget. Yang kedua baru karena meninggal ya. Kalau misalnya ada kasus sudah niat haji ini sudah tapi ternyata biaya hajinya itu dipakai untuk seperti dulu yang Rasulullah yang pernah kan sahabat yang ada ceritanya yang sudah mau haji tapi ada tetangganya yang beri pertolongan, kemudian dia biayanya untuk menolong itu. Nah itu kan zaman segituan belum masalah haji itu nggak ada. Kalau sekarang ada kasus seperti itu bisa dibadalkan nggak? Misalnya yang biaya hajinya itu dipakai untuk menolong saudaranya yang urgent sekali, terus dia nggak jadi bisa. Nggak bisa, tapi kan dia malah dapat haji yang mabrur kan? Iya, tapi Iya. nggak ada seperti itu. Enggak, dia tidak gugur kewajiban hajinya. Dia benar tapi dibenarkan dalam riwayat itu. Iya, bahkan dia dapat pahala haji yang mabrur. Nah, dalam konteks kekinian juga sama. Ketika dia lebih memilih menolong tetangganya karena memang ada uzur yang mendesak untuk dilakukan, tidak apa-apa, dan itu benar, tidak salah menurut riwayat yang dimaksud tadi itu. Dan dia tetap dapat pahala, kan niat itu kan sudah diberi pahala sekali utuh. Nah, makanya saya ulang, itu benar, itu nggak ada masalah, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji. Sehingga kalau suatu saat misalnya dia meninggal, ada keluarganya menghajikan atas nama dia, boleh, tidak ada masalah. Ya, saya meninggal atau udah tua banget, misalnya tidak kunjung meninggal dan tidak mampu mengadakan perjalanan haji, maka boleh digantikan dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekarang kan orang sepuh sekalipun ya enak, ada banyak fasilitas sekarang itu kan. Karek nari duit ya ono boga ngoten. Monggo yang lain silakan. Nggih, Bu. Belakang dulu nggih, lebih sepuh mana? Mohon maaf. Enggak, ibu sama depan lebih sepuh mana? Nggih, jenengan nggih, monggo nggih. Nggih, monggo. Apakah boleh anak-anaknya mengajak ibadah haji ketika orang tuanya belum haji? Sudah meninggal orang tuanya. Sudah sepuh, masih muda. Berarti masih bisa berjalan untuk berhaji ya. Tidak boleh, harus
harus orang tuanya sepuh banget atau sakit yang tidak mungkin melakukan perjalanan haji, baru anaknya boleh menghaji badalkan orang tuanya, dengan catatan si anak sudah berhaji terlebih dahulu atau siapapun yang menghaji badal itu sudah berhaji terlebih dahulu. Kan sekarang haji badal bisa bayar orang kan, itu asal yang terpercaya ya, jangan yang asal nanti dioper-oper jenengan. Kan ada orang yang nggak terpercaya itu, kita orang minta haji badalkan ke seseorang, dari dia dioper ke orang lain, ini dioper. Tolong cari orang yang terpercaya. Jadi gitu Bu ya jawabannya. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, boleh. Nggih. Sebentar, ayahnya baik, terus ibunya muslimah, terus kemudian walinya siapa gitu ya? Wali, baik, wali itu kan dari jalur bapak ya. Sementara kalau bapaknya kafir, kan pernikahannya batil itu. Kalau pernikahannya batil berarti kan tidak punya implikasi hukum. Berarti wali satu-satunya adalah wali hakim. Wali hakim, satu-satunya wali hakim. Kecuali ibu ini nanti menikah lagi sama laki-laki lain, terus dia punya anak laki-laki, dia punya adik laki-laki. Kalau dia punya adik laki-laki, maka adik laki-laki ini bisa jadi wali bagi kakak perempuannya yang seibu itu, seibu. Apa? Tidak apa-apa, seibu boleh. Saudara laki-laki seibu boleh. Asal saudara laki-laki. Ya, asal adik-adik walaupun tidak kandung, adik seibu boleh, tidak apa-apa. Nah, yang penting dia adalah adiknya itu. Itu seperti itu. Bisa jadi wali hakim tapi bapak angkat bisa jadi wali hakim, ya nanti tinggal dia minta tolong ke ayah angkatnya untuk wali hakim. Walaupun wali hakim yang disepakati itu petugas negara. Kalau bukan petugas negara kayak bapak angkat itu, ulama beda pendapat. Tapi karena saya bermadzhab Syafi'i, saya termasuk yang berpendapat boleh, tidak ada masalah. Jadi bapak angkat bisa jadi wali hakim tapi nanti anaknya ngomong ke bapaknya, Pak, tolong jadi wali untuk pernikahanku, menjadi wali hakim untukku dalam pernikahanku, Pak. Ya Dok, langsung dia nanti saya sebagai wali hakim dari anak saya yang bernama ini, saya nikahkan dia dengan apa itu tinggal gitu aja sih. Gitu. Wallahu alam bisawab. Ingatkan ya. Monggo Bu siapa? Di antaranya haji, nikah di antaranya. Banyak, seperti tadi misalnya masalah perwakilan dalam jual beli. Bisa. Ya jual beli bisa diwakilkan. Itu. Jadi misalnya ibu berhala, ya kayak kita beli di minimarket itu kasirnya semua wakil itu. Wakil dari pemiliknya maksudnya. Itu. Jadi ibu bisa menjadi wakil atau mendelegasikan wakil di dalam akad jual beli boleh, tidak ada masalah. Sedekah bisa. Jangankan sedekah, ibu membagi zakat, nitip ke orang boleh. Ibu bayar fidyah nitip ke orang boleh, silakan. Misalnya maaf, pernah ada jamaah saya itu melanggar senggama di siang hari bulan Ramadan. Kan fidyahnya bayar 60, ngasih makan 60 orang miskin. Dia mau bayar ke masjid, dia malu, takut ditanya sama orang masjid. Ibu awis anu ya gitu. Akhirnya nitip ke saya. Boleh, tidak apa-apa. Ya kan kalau saya kan kalau ke masjid kan orang seperumahan. Kalau saya kan bukan orang seperumahan. Terus saya kan juga enggak ember, juga enggak saya bocorkan. Itu. Enggak. Ya kan dia konsultasinya ke saya juga kan konsultasinya itu. Nah, ya akhirnya ya wis gitu. Boleh, enggak apa-apa. Nah, termasuk ibu misalnya gini, ibu tinggal kayak di Kemang Pratama kan susah nyari orang miskin misalnya gitu ya. Terus akhirnya ibu ya misalnya terus kemudian ibu aduh zakatku sih wakeh aku tak nitip ke yayasan ini supaya disebutkan ke mustahik misalnya, boleh, tidak apa-apa misalnya. Atau ibu nitip melalui amil-amil terpercaya juga boleh, tidak ada masalah, silakan aja. Jadi nggak harus, jadi ada hal-hal yang memang boleh diwakilkan, ada yang memang tidak boleh diwakilkan. Dalam masalah muamalah secara umum kebanyakan boleh diwakilkan, kecuali tadi berkaitan dengan yang sifatnya tidak bisa diwakilkan, seperti maaf ya, seorang suami harus menafkahi batin istrinya karena LDR dengan istrinya, telepon temannya, aku suwe kak, menafkahi batin istriku, tak wakilkan ke kamu, tidak bisa itu khusus itu. Ngatan nggih Bu nggih, wallahu alam bisawab. Nggih, baik.
Memang apa-apa kalau di fikih itu tidak bisa dipukul rata ya, karena kalau dipukul biasanya nggak rata, benjol. Ada lagi? Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk yang nggak bisa diwakilkan tuh khitan, nggak bisa diwakilkan.